Bab 134. Aku yang lapor polisi. Ketika polisi datang untuk menangkap orang, Cody Tang dan Graham Tang langsung panik. Rilan Tang berjalan mendekat dan menatap Wawan Jin. Sebagai kepala keluarga, bagaimana mungkin dia tidak mengenal Wawan Jin? Kapolsek Jin, apakah kamu melakukan kesalahan? Bagaimana mungkin Cody Tang dan Graham Tang keluarga aku melakukan kejahatan komersial? Apa yang telah mereka lakukan? Wawan Jin melirik Kingston Jiang. Kingston Jiang berdiri dan berkata, aku yang lapor polisi. Kamu. Mata satu keluarga tertuju pada Kingston Jiang. Graham Tang berteriak, Kingston Jiang, kamu sampah, makan dari keluarga Tang, minum dari keluarga Tang, menggunakan milik keluarga Tang, kamu benar-benar memanggil polisi menangkap aku. Mengapa menangkap aku? Apa pelanggaran yang aku lakukan? Cody Tang juga berkata dengan dingin, jika kamu tidak memberi aku penjelasan hari ini, tidak ada akhir untuk masalah ini. Klu Tang menarik Kingston Jiang dan bertanya, Kingston Jiang, apa yang kamu lakukan? Sekeluarga menatap Kingston Jiang dengan dingin, dengan kebencian di mata mereka. Apa yang dilakukan anak ini? Menelepon polisi untuk menangkap orang. Kingston Jiang memandang orang-orang dan berkata dengan datar, aku yakin Klu tidak akan melakukan apapun yang mempermalukan perusahaan keluarga. Obat palsu itu adalah seseorang menjebak Klu, tetapi aku tidak tahu siapa itu, jadi aku menelepon polisi. Polisi menangkap Yardo Zhang, sekarang Yardo Zhang telah menjelaskan semuanya. Dengan itu, dia memandang Cody Tang dan Graham Tang. Aku benar-benar tidak menyangka kalian berdua yang diam-diam memainkan trik dalam masalah ini. Kamu. Graham Tang mundur beberapa langkah dan jatuh ke sofa. Cody Tang juga pucat. Rilan Tang memandang Wawan Jin dan berkata, Kapolsek Jin, apakah ini sebuah kesalahan? Ini adalah masalah internal dalam keluarga aku. Bagaimana itu bisa menjadi kejahatan profesional? Wawan Jin tidak memberi muka untuk Rilan Tang, dan berkata dengan dingin, seseorang memanggil polisi, kami tentu saja harus mencari tahu. Yardo Zhang sudah mengaku. Pertama, Graham Tang memberinya 100.000 dan memintanya untuk mengirim beberapa obat palsu bermutu buruk dan kadaluarsa ke farmasi Yongel. Selanjutnya, Cody Tang memberinya 1 juta dan memintanya untuk menjebak Klu Tang. Jika ada pernyataan, silakan jelaskan di kantor polisi, bawa pergi. Beberapa petugas polisi datang dan mengeluarkan borgol. Cody Tang dan Graham Tang diborgol secara paksa. Wajah Cody Tang muram dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sedangkan Graham Tang berteriak, kakek, selamatkan aku tidak ingin masuk penjara. Di bawah tatapan orang keluarga Tang, Cody Tang dan Graham Tang dibawa pergi. Klan Tang tidak bereaksi sampai polisi pergi, dan diam-diam mengacungkan jempol kepada Kingston Jiang. Buk! Kruk Rilan Tang menghantam meja dan meraung, Kingston Jiang, apa yang kamu lakukan? Ini adalah urusan rumah tangga. Bahkan jika mereka melakukan kesalahan, katakan saja padaku. Mengapa kamu memanggil polisi? Kamu tahu apa artinya ini? Rilan Tang marah, orang keluarga Tang tampak ketakutan, dan tidak ada yang berani berbicara. Kingston Jiang berkata dengan datar, apakah berguna untuk memberitahumu? Aku mencari Yardo Zhang, tetapi dia malah memukuli. Kalian tidak percaya pada Klu, dan tidak memanggil polisi. Bagaimana membersihkan nama baik Klu, dan aku juga tidak percaya pada paman-paman. Itulah sebabnya aku menelepon polisi dan ingin mencari tahu apa yang terjadi. Siapa yang bisa disalahkan? Jika ingin menyalahkan, salahkan mereka karena menjebak Klu. Kamu. Wajah marah Rilan Tang berwarna hijau. Di samping itu, Kingston Jiang melanjutkan, Klu bukan lagi komisaris Yongel. Sekarang dia adalah komisaris Yongtai dan memegang 90% saham di Yongtai. Siang hari ini, Klu kredit untuk mengakuisisi Yongtai dari keluarga kakek kedua. Mendengar ini, Rilan Tang memuntahkan darah. Kemudian dia pingsan. Rilan Tang pingsan, semua panik, dan dengan cepat mengelilingi Rilan Tang. Kingston Jiang,
Apa yang kamu lakukan? Klu Tang juga memiliki dendam di wajahnya, dan memarahi, ini adalah urusan keluarga, bagaimana kamu bisa memanggil polisi? Mengapa kamu tidak mendiskusikannya denganku dan mengambil keputusan sendiri? Setelah memarahi, dia dengan cepat berjalan menuju Rilantang. Rilantang marah dan pingsan. Tapi, tak lama kemudian dia bangun. Dia duduk di sofa dan menghela nafas. Bagus, bagus, sangat bagus. Klu Tang, sayapnya sudah keras, jadi tidak menganggap aturan keluarga lagi. Jika demikian, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Pergilah, kamu pergi saja. Mulai saat ini, keluarga Tang tidak ada Klu Tang lagi. Kakek. Dengan ekspresi serba salah di wajahnya, Klu Tang berkata, meskipun aku membeli Yongtai, meskipun aku bukan komisaris Yongel, tapi pesanan Yongel dengan beberapa perusahaan besar tidak akan dibatalkan. Yongel masih akan mendapatkan pesanan dari perusahaan-perusahaan ini di masa depan. Sudahlah, sudahlah. Rilantang melambaikan tangannya dengan lemah. Tuan besar, kamu tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Janet Lee berteriak dengan ingusan dan derayan air mata. Cody Tang dan Graham dibawa pergi oleh polisi. Bahkan jika mereka bersalah besar, tetapi ini adalah urusan keluarga, bagaimana bisa memanggil polisi? Urusan keluarga. Kingston Jiang berkata dengan dingin, apakah ini masih urusan keluarga dengan menjebak Klu? Untungnya, tidak ada masalah besar yang terjadi kali ini. Jika banyak orang mati, apakah itu masih urusan keluarga? Kamu. Janet Lee menunjuk ke Kingston Jiang, wajahnya membiru, dan dia mengutuk, siapa kamu? Ini keluarga Tang, apakah ada tempat bagimu untuk berbicara di sini? Ya, keterlaluan. Bagaimana bisa menelepon polisi? Apakah tidak cukup dengan menjelaskan tentang masalah ini? Masalah sebesar apa ini? Lihatlah sekarang, polisi datang untuk menangkap orang, jika ini tersebar, bagaimana keluarga Tang hidup? Sialan, menantu masuk keluarga yang sialan. Orang keluarga Tang memarahi, semuanya menyalahkan Klu Tang dan Kingston Jiang. Meskipun klan Tang merasa terlampiaskan emosinya. Namun, dia juga merasa bahwa Kingston Jiang terlalu berlebihan. Ini adalah masalah keluarga. Jika memanggil polisi, masalahnya akan serius. Klu Tang menarik Kingston Jiang dan berbisik, Kingston Jiang, batalkan pengajuan kasus ini, itu tidak baik untuk keluarga Tang, dan aku baik-baik saja, mengapa kita tidak menyelesaikan masalah ini saja? Kingston Jiang membelanya, dan Klu Tang juga sedikit tersentuh. Namun, bagaimanapun juga, kerabatnya yang ditangkap. Kingston Jiang berkata, departemen terkait telah campur tangan dalam penyelidikan, dan tidak ada gunanya menarik kasus ini. Jika penyelidikannya jelas dan mereka benar-benar tidak bersalah, maka mereka akan segera pulang. Jika mereka benar-benar bersalah, maka mereka harus menerima hukum sanksi. Kingston Jiang tidak ingin melepaskan orang keluarga Tang begitu saja. Biarkan begitu saja, maka itu akan menjadi lebih buruk lain kali. Pergi, kalian pergi, aku tidak ingin melihat kalian lagi. Rilantang menunjuk ke pintu. Jasmine He juga sangat tahu diri, setelah melirik klan Tang dan Tanner Tang, lalu berkata, apa yang masih kalian lakukan? Cepat bawa mas kawin. Ya. Keduanya bereaksi dan pergi membawa mas kawin. Jasmine He memandang Kingston Jiang dan memarahi, Kingston Jiang, jangan mematung, pergi bantu. Oh. Kingston Jiang mengangguk, berjalan mendekat, menutup sebuah kotak besar, meraihnya dengan satu tangan, membawanya di bahunya, lalu keluar. Dan orang keluarga Tang melihat orang-orang yang membawa pergi kotak-kotak dengan muram. Ada banyak kotak, Kingston Jiang dan yang lainnya bola-balik berkali-kali sebelum mereka memindahkan semua mas kawin yang tak ternilai ini ke rumah. Villa besar keluarga Tang. Edwin Tang mau tak mau bertanya, ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang Yongel memperluas bisnisnya, kakak tertua telah ditangkap, dan Klu telah mengakui sisi Yongtai, perusahaan tidak bisa tidak ada pemimpin dalam sehari. Edwin Tang, kamu bertanggung jawab atas urusan perusahaan terlebih dahulu. Ya,
Edwin Tang mengangguk berulang kali. Setelah menunggu selama bertahun-tahun, dia akhirnya mendapatkan giliran menjadi tuan rumah. Claudie. Rilan Tang memandang Claudie Tang, keluarga Liu memiliki hubungan yang relatif luas. Coba kamu lihat apakah bisa meminta keluarga Liu maju untuk mengeluarkan orang. Kakek, aku akan memanggil Jordan Liu dan memintanya untuk datang. Orang keluarga Tang sibuk dengan urusan untuk membebaskan orang. Keluarga Klu Tang yang dikelilingi mas kawin yang tak ternilai harganya tak bisa menghilangkan senyum mereka. Kakak, bukankah mobil sport Ferrari edisi terbatas ini yang terakhir kita lihat di pameran mobil? Kak, Maserati aku biar kamu yang kendarai, Ferrari ini untukku, Bu, mari kita pindah ke villa besar seluas beberapa ribu meter persegi itu sesegera mungkin. Cek, villa di Jingxiu Village, ini adalah simbol orang kaya yang sebenarnya. Klan Tang tidak bisa menutup mulutnya yang tersenyum. Klu Tang memarahi, tidak bisa terima, kembalikan semua. Plok. Tamparan Jasmine He mengenai belakang kepalanya dan mengutuk, kamu bodoh, rugi jika dipulangkan begitu saja. Bersambung.